Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, silakan dipimpin doa. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bisa dikiri. Salam semangat. Bersatu menjaga Bangsa, Jika persatuan bangsa merdeka, Salam SMA. maju bersama hebat semua. Oke, alhamdulillah. Kita akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Adinda Natania hadir. Amalia Kartika hadir. Anissa Aliatul, Fendi Catur hadir. Oh iya. Semoga cepat pulih dan segera bisa berkumpul dengan kita ya. Nah, anak-anak, apakah ini kelasnya sudah dibersihkan ya tadi ya? Sudah. Kita harus terus menjaga kebersihan, kita biasakan. Nah, untuk menunjang pembelajaran kita kali ini, silakan dipersiapkan alat tulis, kemudian boleh gadget smartphone ataupun laptop yang ada. Ada kan ya? Alat tulis bawa ya? Meskipun kita online sejauh ini, sekarang kita coba luring, kita harus kembali mengingat punya alat tulis, berangkat sekolah bawa tas, ya kan? Dalam pembelajaran kali ini, saya harapkan kalian bersikap aktif, kemudian bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang nanti saya berikan, kemudian kalian bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan diskusi dengan kelompoknya. Kemudian disiplin sesuai dengan protokol kesehatan. Santun dalam bersikap, dalam berucap, itu juga akan saya masukkan ke dalam kriteria penilaian sikap. Kita ini masih awal mencoba untuk luring. Kita kembalikan semangat kita lagi yang kemarin bisa belajar sambil goler-goler di rumah. Sekarang kita kembali lagi mencoba untuk fokus belajar di dalam kelas seperti beberapa bulan yang lalu kita lakukan aktivitas seperti ini, bangun pagi lagi, berangkat ke sekolah dengan ceria, ya kan? Jadi kita tingkatkan meskipun kita sudah lama tidak melakukan pembelajaran secara langsung, saya harap kita tetap bisa terus meningkatkan prestasi kita. Jadi jangan sampai saya sudah lupa kemarin terlalu lama goler-goler di rumah, ya kan? Dan sekarang kita misalkan yang kemarin tertinggal, sekarang kita kejar lagi. Mana yang tertinggal, mana yang belum, kita kejar lagi. Kita optimis, kita bisa meningkatkan prestasi kita meskipun kondisinya seperti ini. Kita tidak bisa berkumpul secara langsung dengan teman-teman yang lain karena kita luring, kita ada pembagiannya, ada yang pagi, ada yang nanti setelah kalian pulang, ada teman kalian yang mau kalian bersama. Dan tetap ya, meskipun pulang sekolah, jangan silakan langsung pulang ke rumah, bersihkan diri agar kita bisa lancar melaksanakan pembelajaran. Kembali lagi pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang dampak sosial informatika. Informatika ini rasanya teknologi informasi itu sudah tidak bisa tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Jadi hampir setiap hari kita itu berinteraksi dengan informasi, dengan teknologi informasi. Handphone itu hampir sama sekali tidak pernah lepas dari. Menurut kalian, seberapa pentingkah kita mengetahui manfaat dari teknologi itu sendiri? Kalau menurut saya ya
harus sih, karena kita kan di di sosial media itu kan banyak yang positif juga banyak yang negatif. Jadi kita harus tahu manfaat yang negatif itu yang seperti apa, yang positif seperti apa, dan kita harus lebih mengedepankan yang dampak positifnya. Oke. Kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini, yang pertama mengetahui bahwa rancangan dan penggunaan teknologi dapat memperbaiki kualitas hidup atau memperburuk, bahkan memperlebar kesenjangan untuk mengakses informasi. Dan yang kedua, menunjukkan dan menjelaskan kasus-kasus sosial dan implementasi produk TIK yang menimbulkan dampak positif dan atau negatif. Nah, dari kompetensi dasar itu kita dapat rumuskan indikatornya. Nanti setelah pembelajaran ini, kalian itu dapat menganalisis dampak penggunaan teknologi yang mampu memperbaiki atau memperburuk kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi kasus-kasus sosial dari implementasi produk TIK yang menimbulkan dampak positif dan atau negatif di Indonesia. Dan yang ketiga, menentukan sikap pada kasus yang disajikan dari implementasi produk TIK sehari-hari. Nah, kegiatan yang akan kita laksanakan yaitu kalian akan mengamati video pembelajaran, kemudian melakukan diskusi melalui lembar kerja atau LKPD, dan mencari informasi secara mandiri di internet. Nantinya kalian akan dapat mencapai indikator capaian kompetensi yang tadi sudah saya sebutkan. Apa yang kalian tahu teknologi? Jadi kalau setahu saya, teknologi itu apapun atau alat yang membantu kita untuk mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Oke. Contoh nih kayak HP ya Bu. Kalau kita kan sekolah sekarang pakai daring tuh. HP itu termasuk menunjang kegiatan kita sehari-hari untuk mempermudah kegiatan pembelajaran sehari-hari. Next. Apa yang kedua? Kalau menurut saya ya dampak negatif pemanfaatan teknologi bagi masyarakat itu, teknologi itu bisa membantu apa saja buat masyarakat. Misalnya untuk mencari informasi juga mudah lewat HP atau lewat laptop. Kalau dampak negatifnya itu mungkin masyarakat bisa kecanduan dengan teknologi sekarang. Contohnya kecanduan untuk bermain game atau mungkin melihat video di YouTube atau TikTokan gitu. Yang sekarang lagi in ya. Nah, kalau kita lihat dari indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini, itu kita nantinya kita akan mempelajari dampak penggunaan teknologi. Nah, karena teknologi itu seperti aliran air itu arusnya sangat deras. Kita itu sulit untuk membendung arus dari aliran teknologi itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita itu tidak memahami manfaat dari penerapan atau implementasi teknologi untuk kehidupan kita, akhirnya kita akan hanyut dalam arus itu tadi. Nah, kalau kita itu hanyut dalam arus yang positif, alhamdulillah. Tetapi kalau kita sampai hanyut ke dalam arus yang negatif, itu yang alhamdulillah. Ya. Jadi inilah kenapa pentingnya kita sebagai pelajar, sebagai anak muda harus memahami dampak dari pemanfaatan atau implementasi teknologi itu bagi kehidupan kita. Diharapkan kalian sebagai generasi muda juga dapat menularkan kepada lingkungan sekitarnya, minimal untuk diri kita sendiri. Jadi kita bisa membendung, oh ini yang bagus untuk kita, ini yang tidak, mana yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang karir kita di depannya. Jadi sekarang itu kehidupan kita kan sudah tidak jauh dari namanya smartphone. Di dalam smartphone itu ada berbagai macam media sosial. Nah, secara tidak langsung kita itu sudah diikat oleh media sosial itu. Dengan apa? Dengan akun yang kita masukkan. Ketika
database di dalam server. Server itu ada di milik luar negeri. Nah, itu adanya di satelit. Ngerti kan? Nah, itu akan sangat mudah sekali untuk data kita itu diambil oleh siapapun. Jadi sangat berhati-hati sekali ketika kita memberikan informasi ke dalam sosial media ataupun aplikasi yang lain. Jadi kan sering kita itu menginstal aplikasi, kemudian mereka meminta izin. Apakah kami boleh mengakses foto video? Nah, itu berarti kita sudah memberikan akses data diri kita, info pribadi kita untuk diakses oleh mereka. Jadi seperti itu. Itu yang belum banyak orang tahu. Nah, makanya kita harus belajar ini. Kita harus belajar informasi ini. Setidaknya kita paham, kita bisa membendung mana informasi yang boleh kita share, mana yang tidak. Nah, setelah kita benar-benar bisa mengimplementasikan materi ke dalam diri kita bisa sharing ke sekitar kita untuk menyelamatkan kita dan orang-orang tersayang di sekitar kita. Sebagai tujuan pembelajaran ini, kita akan melaksanakan diskusi kelompok. LKPD-nya atau lembaga kerja peserta didiknya ada di dalam Google Classroom seperti kita saat online, ada di situ. Kemudian kelompoknya sudah dibagi ya? Sudah. Coba dibacakan. Kelompok 1, Naufal, Adit, Mustafa. Kelompok 2, Gilang, Adinda, Manda. Kelompok 3, Akbar, Sabet, Naini, Samadi. Oke, terima kasih. So, bisa dipahami ya kelompoknya. Oke, jadi setelah ini kita akan belajar bersama dengan kelompoknya, didiskusikan permasalahan yang ada di dalam LKPD itu. Sudah Buska sediakan di sana, silakan didiskusikan. Kalian boleh mengakses modul yang Buska sediakan di dalam Google Classroom, boleh juga mengakses informasi di internet. Kemudian nanti kalian isikan di sana dan dibuat sajian presentasi, nanti akan didiskusikan bersama dalam kelompok besar. Oke? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya ya. Tetapi ada ya, nggak apa-apa belum. Perangkatnya sudah ada ya? Ada semua chat kelompok ya? Oke, silakan. Selama proses diskusi, kalian boleh bertanya hal yang belum kalian pahami kepada saya ya? Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat datang di channel Fat Presentasi, dan kali ini kita akan belajar tentang dampak sosial informatika. Informatika merupakan teknologi yang membuat interaksi antar pengguna dapat dilakukan dengan mudah dan membuat tingkat keterhubungan satu dengan yang lain semakin tinggi.
Selain itu, teknologi ini juga berhasil mengubah cara hidup manusia karena mampu mendukung kehidupan dalam berbagai aspek yang memberikan dampak positif, walaupun di lain sisi terdapat juga dampak negatifnya. Nah, kita mulai dari dampak positif informatikanya dulu ya teman-teman. Meningkatkan interaksi sosial antar pengguna. Dibandingkan dengan beberapa puluh tahun ke belakang, media komunikasi sungguh jauh berbeda. Komunikasi yang paling canggih saat itu hanyalah telepon rumah dan surat menyurat. Namun sekarang, kita dapat menggunakan berbagai aplikasi teknologi yang ada untuk berinteraksi dengan teman, guru, dan anggota keluarga. Dengan media sosial, kita dapat melihat bagaimana kehidupan dari orang-orang terdekat kita yang berada di belahan dunia lain melalui postingan yang dibagikan di media sosial. Dan dapat berinteraksi dengan mereka melalui kolom komentar, like, atau pesan pribadi. Work from home atau bekerja dari rumah. Dengan adanya fitur remote kendali jarak jauh seperti aplikasi TeamViewer misalnya, memungkinkan semakin banyaknya organisasi dan perusahaan memberikan keleluasan kepada pegawainya untuk bekerja dari rumah. Belanja online. Teknologi informasi juga menyebabkan banyak toko-toko online yang tersedia di internet. Sebut saja Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan masih banyak yang lainnya. Seorang penjual dapat dengan mudah memperkenalkan barang-barang yang dia jual melalui internet tanpa harus menyiapkan lapak di dunia nyata. Komunikasi dengan pembeli pun dapat dilakukan melalui media sosial atau aplikasi pengiriman teks seperti WhatsApp. Dan transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan mobile banking atau online banking. Blogger dan YouTuber. Kehadiran teknologi menyebabkan terbukanya peluang baru untuk profesi-profesi yang baru. Misalnya, blogger yaitu orang-orang yang menempatkan berbagai jenis informasi di internet dalam bentuk tulisan untuk diakses oleh orang lain ke dalam sebuah blog atau halaman web. Kemudian ada YouTuber, sebutan bagi mereka yang bekerja membuat konten video dan menempatkannya di situs YouTube. Smart Home dan Smart City. Salah satu contoh dampak teknologi informatika yang mengubah bagaimana cara kerja manusia adalah dengan proses pembedahan jarak jauh. Teknologi Internet of Things atau IoT dapat menghubungkan berbagai mesin dengan sebuah komputer, dan teknologi 5G membuat proses pengiriman data dan perintah melalui internet menjadi lebih cepat dan tanpa delay. Nah, sekarang dampak negatif dari informatika. Penyebaran hoax. Hoax didefinisikan sebagai rencana menipu orang lain dengan cara memberikan berita yang tidak benar. Hoax seringkali diproduksi dan disebar dengan berbagai alasan, baik alasan politik, ekonomi, popularitas, maupun hanya sekedar iseng belaka. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian banyak dilakukan di media sosial. Ujaran kebencian ini dapat ditujukan kepada individu tertentu, organisasi, lembaga, pejabat negara, maupun suku, agama, ras, dan antar golongan tertentu. Cyberbullying. Meskipun tidak terhubung langsung secara fisik, cyberbullying seringkali dapat memberikan dampak yang merusak kepada korban yang masih di bawah umur dan remaja. Korban seringkali menderita kegugupan, malu, stres, depresi, bahkan keinginan bunuh diri. Menurunnya kesehatan. Penggunaan teknologi terlalu lama dapat menyebabkan pola makan, tidur, dan istirahat tidak teratur. Kurangnya interaksi dengan orang lain secara langsung karena waktu yang dihabiskan dengan gadget sehingga dapat menyebabkan gangguan fisik dan mental, serta menurunnya kemampuan interaksi sosial. Nah, itu tadi teman-teman beberapa dampak sosial dari informatika. Semoga kita semua dapat menggunakan teknologi-teknologi yang ada dengan bijak serta selalu memberikan kontribusi yang positif melalui media informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itu gimana tuh Bu sebenarnya? Nggak paham Bu. Ini teksnya diapakan? Kok diapakan? Bocor. Ya. Nah, itu ngomongin apa dia? Kita hoax. Berita hoax ngapain? Penyebaran berita hoax. Sekarang kan masif sekali ya. Iya. Apa share
Thomas. Bener nggak sih kita dapat apa ya kayak gimana itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama, meminimalisir dari berita hoax, yaitu bagi membaca dan mencerna suatu informasi, mencari referensi dari sumber-sumber lain untuk memastikan bahwa itu berita benar atau salah. Baru kita men-share, mengirim informasi tersebut ke orang-orang bahwa berita itu benar, dan baru kita memberitahukan bahwa ya itu benar. Jika sebelumnya kita memberi informasi tersebut bahwasanya jika informasi itu salah, baru kita nasihati bahwasanya berita itu tidak benar dan jangan di-share lagi. Terima kasih. Itu diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 loh. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang digunakan Akbar Ramadan, Bella Lesia, dan Angelina Jasmine akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara atau langkah yang dapat kita gunakan untuk meminimalisir penyebaran hoax terutama di media sosial. Menurut hasil diskusi dari kelompok kami, cara untuk mengurangi penyebaran berita hoax yang pertama adalah jangan tergesa-gesa untuk melakukan penyebaran berita, karena kita masih belum tahu itu hoax apa fakta. Kalau emang udah benar-benar fakta, nggak apa-apa. Kemudian kalau kita tahu ada penyebaran berita hoax dan kita tahu yang sebenarnya bukan itu, menurut saya lebih baik kita menghentikan penyebaran berita hoax itu dengan memberikan info yang sebenarnya disertai dengan fakta yang telah kita dapatkan. Mungkin cukup sekian dari hasil diskusi kami. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajian presentasi hasil diskusi kalian itu sudah sangat baik sekali. Bagaimana kalian dapat menentukan sikap terkait penyebaran hoax yang marak saat ini. Nah, hal tersebut sudah menjawab tujuan pembelajaran kita. Jadi dari kegiatan hari ini kita sudah mencapai tujuan pembelajaran ini. Yang dari hasil diskusi itu kita sudah bisa menentukan sikap pada kasus yang disajikan dari implementasi produk TIK. Nah, kemudian dari kegiatan pembelajaran hari ini kita sudah tahu bagaimana kita harus memanfaatkan teknologi sejauh mana kita boleh memberikan informasi kepada sosial media atau aplikasi yang lain ketika kita dimintai informasi, ketika kita dapat kita tarik kesimpulan kalau kita menggenggam handphone kita itu sama dengan kita menggenggam data diri kita. Jadi sangat berhati-hati pada apa yang ada ini. Kalau ini bisa diambil oleh orang lain ya, maka selesailah kita ya. Jadi lebih bijak lagi dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Oke. Setelah pembelajaran kita selesai, kita akan masuk ke dalam post test di dalam Google Classroom. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Kita selesaikan post test.
Baik, dari awal itu dampak sosial informatika itu negatif dan positif. Untuk negatif itu kita akan mendapatkan kecanduan terhadap informasi atau pada game atau TikTok. Untuk positifnya kita mendapatkan bisa mengakses informasi. Teknologi itu alat yang membantu kita dalam sehari-hari. Terus pada berita hoax, bagaimana sih cara mengurangi berita hoax masa kini? Caranya yaitu dengan cara menambah minat baca atau literasi pada generasi muda Indonesia masa kini. Dan jangan mudah percaya terlebih dahulu dengan berita yang lagi booming saat ini. Selalu mencari fakta terlebih dahulu. Dari pembelajaran pada hari ini kita sudah mencapai tujuan. Alhamdulillah, dari analisis dampak penggunaan teknologi kita sudah pahami bersama tadi. Kemudian kita juga sudah dapat mengidentifikasi kasus-kasus sosial dari implementasi TIK. Dan yang terakhir tadi sudah kalian juga sudah bisa menentukan sikap ketika ada kasus dari implementasi produk TIK yang contohnya itu hoax. Nah, jadi dari pembahasan sudah mencapai tujuan, maka kita selanjutnya dapat lanjut ke materi selanjutnya untuk minggu depan tentang hak kekayaan intelektual atau HAKI. Bagaimana karya kita itu harus dihargai oleh orang lain, padahal sekarang banyak share. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran selanjutnya, bisa minta masukan agar kegiatan kita akan berjalan lebih baik lagi. Siapa yang bersedia? Menurut saya sih Bu, itu kita memperbanyak materinya. Habis itu kalau misal mengucapkannya itu jangan terlalu cepat, soalnya kan kita kan baru pertama kali ini belajar di masa pandemi ini, sehingga kita itu masih belum connect gitu Bu. Menurut saya itu saja. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya pas pembelajaran itu dikasih game kayak wes Bu, biar di kelasnya tuh nggak boring, diem aja gitu, biar sama-sama refresh juga gitu.